وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kita bersyukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, pada siang hari ini kita berhadir dalam rangka menghadiri kegiatan pembelajaran yang bertemakan pemahaman, penyebaran pemahaman dan penerapan tentang budaya atau pengalaman budaya positif yang akan nanti dijelaskan oleh guru kita, itu Ibu Alami Fitria. Namun sebelum itu kegiatan kita akan diberikan sambutan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah yang telah paling disampaikan oleh Bapak John Nedi SOSD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SDN 05 Nanggalo, sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan rekan kita, yakni guru yang sedang dalam proses pembelajaran, calon guru penggerak angkatan ke-9, yakni yang kita banggakan Ibu Alami Fitria SPD. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sudah berada di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan yang digagas oleh guru penggerak kita dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah berada di sini. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohon juga kepada Allah, kiranya pahala dan fadilahnya tercurah selalu buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari kegelapan keadaan pada zaman jahiliyah kepada keadaan yang terang benderang, fi zulumati ilan nur. Terima kasih, selamat datang pada ibu kita yang masih baru masuk. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita di sekolah ini patut berbangga. Saya sendiri mewakili kepala sekolah di sini karena kepala sekolah kita tidak bisa hadir, karena ada keperluan lainnya yang tidak bisa beliau tinggalkan. Beliau mohon maaf kepada Ibu Lira hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan beliau hari ini, maka beliau mewakilkan kepada saya yang beliau sangat berbangga sekali pada hari ini ada dari kita
dari institusi SD 05 Nanggalo yang tampil dan dapat melaksanakan atau ikut ambil bagian dalam program pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disebut namanya dengan guru penggerak. Nah, beliau alhamdulillah lulus untuk mengikuti tahapan-tahapan sebagai CGP, calon guru penggerak pada angkatan yang ke-9 ini. Jadi kita di institusi kita ini sangat berbangga sekali, berbahagia sekali yang hari ini dalam proses tersebut beliau Ibu Alami Fitria akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pembelajaran yang beliau timba selama ini sebagai calon guru penggerak yang nantinya beliau akan menyampaikan kepada kita dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Itu baru judul yang kita tidak tahu isinya apa. Nanti beliau itu akan menyampaikan kepada kita hal-hal yang terkait dengan itu. Dan ini adalah bukan hanya Ibu Alami Fitria saja sesungguhnya yang mendapatkan pembelajaran dan berkah dari program pemerintah ini, tetapi beliau adalah sebagai pilot, beliau adalah sebagai semacam duta kita dari SD 05 Nanggalo, dan beliau tampil di tengah-tengah kita juga memberikan pemahaman-pemahaman tersebut sehingga kita dapat menimba pengetahuan dari yang beliau jabarkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan program ini berlangsung. Selanjutnya akan datang nanti hendaknya dari SD 05 guru-guru muda kita termotivasi, tergerak, yang kata Ibu Lira kita dengar dulu itu bergerak kemudian terakhir nanti menggerakkan, ada kemampuan menggerakkan menjadi lokomotif di SD 05 Nanggalo. Hari ini baru tampil satu orang yang menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau lulus nantinya dengan nilai terbaik dan mampu memberikan, mengarahkan dan menggerakkan kita semua kepada yang dimaksud oleh program pemerintah ini. Akhirnya nanti guru-guru yang ada di sekitar kita adalah guru-guru yang benar berkompetensi luar biasa, berkompetensi hebat, sehingga hasilnya nanti juga akan dimanfaatkan oleh negara ini menjadi tumbuhlah generasi-generasi hebat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita, dan kepada Ibu Alami Fitria dari sekolah kami memesankan bahwa ini bukanlah ujung atau akhir dari semua kegiatan, bahwa ini adalah bagian dari proses belajar bagi ibu secara pribadi, dan kemudian nanti akan dituangkan dan digerakkan generasi-generasi berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Lira yang telah bersemangat mengikuti kegiatan ini, dan dari sekolah kita tentu berbangga sekali. Ucapan selamat juga dari kepala sekolah tadi disampaikan. Terima kasih Ibu Lira dengan semangatnya yang begitu menggelora untuk kegiatan ini. Semoga nanti Ibu Lira dapat menjadi motivasi bagi kawan-kawan semua. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita dengarkan bersama nanti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Alami Fitria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dan ucapan
penghargaan yang disampaikan oleh Bapak Junedi mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir. Kemudian bila kita dengarkan penerangan tentang pemahaman, mudah kita dapat mengambil suatu pembelajaran, pendidikan dan pemahaman yang disampaikan oleh beliau itu ala Fitria. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah UPT SD Negeri 05 Nanggalo, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, keluarga besar UPT SD Negeri 05 Nanggalo, dan seterusnya para undangan yang telah hadir di ruangan yang kita cintai ini. Pertama sekali, marilah kita ucapkan kehadiran rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di ruangan kelas kita dalam rangka saya di sini memberikan pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah teladan kita umat manusia, membawa inovasi dalam kehidupan manusia dari zaman yang tak berpendidikan, yang tak berilmu pengetahuan, kepada sekarang ini zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi yang makin hari kian makin canggih. Baiklah Bapak Ibu hadirin serta undangan yang berbahagia, pertama sekali pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu pada undangan saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya hadir memenuhi undangan saya dalam rangka presentasi saya, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya Alami Fitria, salah seorang guru di UPT SD Negeri 05 Nanggalo yang tengah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari kabupaten kita, Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini saya akan sedikit memberikan pemahaman, sedikit ilmu yang saya timba selama proses belajar di guru penggerak, di calon guru penggerak angkatan 9 sudah berlangsung hampir 2 bulan. Ada banyak ilmu yang saya pelajari di sana. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya bertujuan memberikan pemahaman sedikit tentang apa yang sudah saya dapatkan selama belajar, selama mengikuti pendidikan di program guru penggerak angkatan 9 yang diadakan di Kabupaten kita Pesisir Selatan.
Jadi konsep yang ingin saya sampaikan di sini yaitu Bapak Ibu, konsep inti tentang budaya positif. Bagaimana kita seorang guru menjadi cerminan bagi siswa kita menerapkan budaya positif. Karena budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik agar mereka memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif ini dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, agar peserta didik kita nanti mampu berpikir dan bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kita sebagai guru ya Bapak Ibu sudah melakukan tugas kita menerapkan disiplin kepada anak didik kita. Namun ada beberapa hal mungkin yang belum kita ketahui. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukum. Jadi di sini ada 8 konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, ini adanya nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, atas dasar kebutuhan manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada yang namanya posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Nah, ini yang akan saya presentasikan pada siang hari yang berbahagia. Kemudian kita sekarang Bapak Ibu tengah melaksanakan kurikulum merdeka. Adanya pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensinya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini bagaimana penerapan kita dalam mengajar dan mendidik kita memberi pengajaran kepada anak didik kita bahwa beriman itu bukan hanya mengaku saya beriman, tapi bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bagaimana yang disebut dengan berakhlak mulia? Disinilah peran kita sebagai guru menuntun dan mengarahkan peserta didik kita untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dimensi pertama. Kemudian ada dimensi kedua dari profil pelajar Pancasila itu mandiri. Di sini maksudnya bagaimana siswa kita itu mandiri belajar. Apalagi sekarang perkembangan semakin canggih ya Bapak Ibu. Secara siswa belajar itu tidak hanya di sekolah saja, tapi juga bisa belajar dari penggunaan media sosial. Ada akun YouTube, TikTok, dan Google. Di sana mereka bisa belajar dengan mandiri, dengan tanpa harus tergantung dengan guru di sekolah itu maksudnya. Kemudian yang ketiga dimensinya bernalar kritis. Nah, kalau siswa kita itu sudah kita wujudkan dengan baik, belajar di sekolah dengan baik, kita tuntut dengan baik, maka siswa kita ini bisa menjadi siswa yang bernalar kritis.
Jadi kalau seandainya ada sesuatu hal yang baru bagi siswa, dia tidak akan menerima begitu saja. Dia akan filter dulu, akan saring dulu, nalarnya akan berpikir, kira-kira ini bermanfaat tidak untuk dia. Kemudian yang keempat, dimensi yang keempat itu berkebinekaan global. Kita sekarang Bapak Ibu berada di arus globalisasi yang perkembangannya sangat luar biasa. Jadi apa yang maksudnya berkebinekaan global? Apapun bentuk pengaruh yang masuk ke siswa kita, ke lingkungan sekolah kita, atau lingkungan di rumah siswa kita, jangan sampai menghapus atau mengurangi atau bahkan mengenyampingkan budaya-budaya tradisional yang telah melekat dalam diri kita, di lingkungan sekitar kita. Itu bukan artinya kita menolak budaya yang masuk, tapi kita menghargai segala bentuk kebudayaan yang datang, bukan menghina, bukan mencaci budaya yang masuk. Kita tiru yang sesuai dengan kebudayaan kita, dan kita tidak perlu mencontoh yang bertentangan dengan budaya yang ada di lingkungan kita. Kemudian dimensi yang kelima yaitu bergotong royong. Nah, di sini yang disebut dengan berkolaborasi. Kita bekerja sama. Ini salah satunya Bapak Ibu yang saya lakukan hari ini. Saya sebagai coach memberikan pengetahuan yang saya miliki kepada Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan nanti kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan komite, dengan siswa dan juga orang tua siswa. Bagaimana kita mewujudkan siswa yang sesuai dengan apa yang sudah kita impikan. Kemudian yang dimensi yang keenam itu kreatif. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan itu dengan baik, maka akan lahirlah siswa kita menjadi siswa yang kreatif. Kita sering belajar Bapak Ibu mengucapkan kata, ayo anak-anak kita disiplin ya, kita disiplin. Nah, yang pengertian disiplin itu yang menurut konteksnya yang seperti apa? Coba Bapak Ibu ada yang tahu menurut Ibu yang disiplin itu yang seperti apa? Pak Jo? Datang pagi, terlambat. Iya, datang tepat waktu. Bagus, betul ya Bapak Ibu. Salah satunya disiplin tentang waktu. Bagaimana kita mengajarkan kepada siswa kita untuk disiplin waktu. Salah satunya datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, mungkin dalam proses belajar juga harus disiplin. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang terlihat di depan, disiplin itu berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan. Kita berdisiplin Bapak Ibu bukan karena dipuji oleh kepala sekolah, tidak. Bukan karena ingin disanjung oleh orang lain, tidak. Tapi memang murni lahir dari dalam diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instinktif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian ini ada istilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada miskonsepsi itu adalah pernyataan yang tidak sesuai. Sama dengan kita miskomunikasi, artinya tidak nyambung. Jadi ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi, khayalan, guru mengontrol murid. Tidak selalu ya Bapak Ibu, guru itu yang mengontrol murid. Di sini ada pihak lain yang juga mengontrol murid. Yang paling penting itu adalah bagaimana murid kita itu mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini belum tentu semua ya Bapak Ibu.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika kita dikritik, ketika kita membuat orang merasa bersalah, itu belum tentu bagus, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menanamkan konsep yang seperti itu. Kita guru sudah pasti yang menjadi pribadi yang dewasa, tapi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, apalagi kita sebagai guru memaksakan kehendak kita kepada siswa kita. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada sedikit perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon mengatakan realitasnya kebutuhan kita itu sama, sedangkan teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sesuai dengan ilusi tadi, memaksakan kehendak. Jadi kalau menggunakan teori kontrol, kita yang berusaha memahami orang lain, bukan memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, menurut stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering kita jumpai di sekolah Bapak Ibu. Kalau ada siswa kita yang berperilaku kurang baik, atau katakanlah mereka nakal, jangan dianggap itu sebagai suatu kesalahan. Karena menurut teori kontrol, karena setiap perilaku itu ada tujuan, termasuk nakal. Nakal pun juga ada tujuannya. Mungkin dia dalam rangka mengekspresikan dirinya, ada sesuatu hal yang terpendam dalam dirinya. Inilah tugas kita yang sebagai guru yang mencari solusi dari setiap permasalahan yang kita temui. Kemudian yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya, kita maksudnya. Belum tentu Bapak Ibu, masa orang lain yang mengontrol kita? Nah, pasti kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sebaliknya ya Bapak Ibu, tidak mungkin kita mengontrol orang lain. Kadang antara kita dengan kita sesama guru berada di lokasi yang berbeda, pemikiran kita saja berbeda, mungkin kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini juga paham yang tidak sesuai dengan teori kontrol Bapak Ibu. Yang sesuai itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada yang namanya model berpikir menang kalah. Jadi sesama dengan tingkah laku siswa tadi, kalau dia berbuat sesuatu yang buruk, dia dikatakan pekalah gitu. Jadi di sini yang seharusnya model berpikir menang-menang. Lalu siapa yang bertugas di sini? Kita bagaimana yang mengarahkan peserta didik kita kalau berperilaku yang ada permasalahan siswa nakal, jangan nanti siswa nakal dianggap kalah. Tapi bagaimana yang siswa nakal ini kita ubah menjadi siswa yang berkelakuan baik sehingga cara berpikir kita itu menang. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang telah kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup ini misalnya makan, minum, yang membuat kita tetap bisa berdiri kokoh karena mempunyai energi. Yang kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini sering terjadi kita temui pada siswa kita. Kadang anak yang berkelakuan buruk itu, yang sering berulah itu karena mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang dari gurunya. Ini bagaimana kita menerapkan, memenuhi kebutuhan siswa kita yang ini. Kita memberikan cinta, kita
siswa kita, sehingga mereka tidak lagi berperilaku yang kurang menyenangkan di sekolah. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Jadi kita siswa juga membutuhkan penguasaan. Misalnya siswa itu saya senang, saya mendapat nilai 8, saya pintar ya. Jadi dia merasa dirinya pintar, jadi merasa menguasai pelajaran yang didapatkannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan dalam menentukan pilihan. Kita harus menyadari Bapak Ibu, setiap orang, apalagi peserta didik kita, mempunyai kemampuan yang berbeda, mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Jadi kalau untuk mengembangkan diri siswa kita, biarkan mereka memilih. Kalau mereka sukanya olahraga, ya salurkan bakat mereka. Kalau mereka suka menyanyi, juga salurkan bakat mereka ke menyanyi. Jangan nanti kita memaksakan kehendak kita. Dia tidak suka olahraga, tapi dipaksa untuk ikut olahraga karena kita memandang postur tubuhnya mungkin bagus untuk olahraga, sementara dia sendiri tidak tertarik. Begitu maksudnya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang tidak mengekang, sehingga membuat siswa itu nyaman ketika belajar. Nah, ini yang unsur intrinsik dari perilaku belajar. Ada dua unsur, ada motivasi intrinsik, yaitunya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Bagaimana selanjutnya keterangannya, kita lihat yang berikut ini Bapak Ibu. Diane Goshen dalam bukunya menjelaskan ada 3 motivasi yang tadi saya jelaskan, intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, ini dia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi artinya kita siswa tidak terus satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi istilahnya kalau bagi kita sehari-hari ada take and give, sistem seperti upah ya Bapak Ibu, tidak tulus. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya nanti bila saya rajin belajar. Mungkin siswa kita akan bertanya seperti itu. Saya akan dapat apa nanti kalau saya membuat tugas seperti ini? Nah ini. Jadi ada 3 di sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membedakan, ada yang belum bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan ada pula yang namanya restitusi. Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu. Kadang-kadang kita refleks saja. Kalau ada siswa yang tidak buat PR, keluar dulu misalnya, atau bayar denda misalnya, dia refleks. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana sudah ada kesepakatan antara kita siswa dengan guru. Kalau di kelas itu ya, kalau siswa dengan guru yang disebut dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Fungsi kita sebagai guru. Jadi yang pertama itu fungsi sebagai pemantau. Guru dalam posisi ini
biasanya selalu mengawasi dan memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasanya dilakukan sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampaknya menitik beratkan pada diri sendiri, mendapat hadiah dan mendapat hukuman. Kemudian yang kedua, posisi kita sebagai manajer. Jadi tidak kepala sekolah saja yang manajer, Bapak Ibu, kita guru juga berfungsi sebagai manajer, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang ketiga, penghukum. Ada pula guru ini yang berfungsi sebagai penghukum. Penghukum yang dilakukan, penghukum biasanya menghardik, tapi zaman sekarang tidak dibolehkan ya Bapak Ibu, menunjuk-nunjuk, oh kamu ini ya, itu yang tidak boleh. Kemudian menyakiti atau menyindir. Dampaknya nanti pada murid, perilaku kontrol negatif sebagai murid, dia akan tidak akan jerah, tapi akan mengulangi kesalahannya berulang kali. Yang ketiga, ini pembuat merasa bersalah. Bagaimana kita menerapkan kepada siswa itu membuat dia merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada seorang murid membuat merasa bersalah adalah akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Yang berikutnya, posisi sebagai teman. Teman tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Nah ini dia contoh kalimat penerapan 5 posisi kontrol tadi. Nah kalau kita berfungsi sebagai teman, ada kasus, misalnya ini kasusnya Bu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Lalu apa yang kita sampaikan kalau kita berposisi sebagai teman? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali misalnya dia melanggar, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kata-kata yang kita ucapkan seperti ini, inilah yang merupakan penerapan kita sebagai teman. Yang kedua, bagaimana? Apa yang kita sampaikan kalau kita bertindak sebagai pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya, jangan diulang lagi ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana pula yang akan kita sampaikan kalau kita sebagai penghukum? Nih, kita kasih hukuman, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kalau ini yang kita sampaikan kepada siswa kita, berarti kita berposisi sebagai penghukum. Kemudian yang kalau bagaimana kita membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan kata-kata seperti itu, kalau biasanya yang membuat merasa bersalah ini, guru berbicaranya lebih lembut. Jadi mengena di hati siswa kita. Jadi ketika itu mungkin dia akan diam saja, responnya akan diam saja. Karena dia merasa adalah mengecewakan guru. Sekarang kalau kita berfungsi sebagai manajer, saat siswa kita tidak memakai atribut lengkap, kita akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kalau manajer itu dia pertanyaan terstruktur. Nah, kita melalui yang saya paparkan tadi Bapak Ibu mungkin bisa tahu kalau Bapak Ibu di kelas itu penerapannya seperti apa. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol yang bagaimana Bapak Ibu? Jadi posisi kontrolnya ada 5 sebagai manajer, teman, pembuat rasa bersalah,
sebagai apa tadi? Penghukum dan pemantau. Nah, jadi nanti Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Nih, kalau kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira kita sebagai posisi yang bagaimana pula? Yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ini sebagai manajer ya Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai fungsinya sebagai teman. Karena kalimatnya dia seperti orang berteman. Nih, pembentukan keyakinan kelas. Sebetulnya ini perlu ya Bapak Ibu. Setiap kalau saya di setiap awal ajaran baru itu selalu membuat kesepakatan dengan siswa saya. Namun kadang memang ada juga yang melanggar. Jadi apa tujuannya keyakinan kelas ini? Jadi ketika mereka itu melakukan sebuah kesalahan, kita ingatkan dia dengan kesalahan. Apakah dia bilang keyakinan kelas yang sedang kita buat? Lalu apa kesepakatan kita kemarin kalau ada anak-anak itu yang melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat? Jadi dia tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Dia abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif sedikit saja agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas, semua warga kelas, kalau sekolah semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemudian ini lagi ada namanya segitiga restitusi. Kondisi menciptakan siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Di sini hampir sama kita berfungsi seperti guru BK. Karena kita guru SD, Bapak Ibu, tidak ada guru BK, jadi guru kelas lah atau guru yang ada saja yang berperan dalam segitiga restitusi. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata atau kalimat yang mungkin bisa mencerminkan pada menstabilkan identitas ini, yang pertama, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukannya. Yang kedua, ada tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita tanya alasan. Mereka tentu ada alasan kenapa tidak bikin PR, tentu ada alasan. Nah, ini yang termasuk ke dalam kategori validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan yang saya sampaikan tadi dari awal pelajaran itu, bikin dulu konsekuensi dengan siswa kita. Kalau dia melanggar konsekuensi, apa akibatnya? Ingat tidak, anak ibu? Kenapa tidak bikin PR? Kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas ya. Kalau tidak bikin PR itu bagaimana? Nah, ini Bu, kemarin saya melakukan aksi nyata. Sampelnya di sini adalah azam. Ceritanya azam tidak masuk saat pembelajaran agama. Kenapa azam tidak masuk? Karena tidak hafal hafalan surat katanya. Jadi di sini kita sebagai guru berusaha bagaimana menelusuri siswa itu, kita validasi tindakan yang salahnya, apa penyebabnya dia tidak melakukan tugasnya sebagai siswa, kemudian kita cari solusinya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Pagi Azam. Pagi Bu. Sudah sarapan Azam? Sudah Bu. Alhamdulillah. Azam tahu kenapa Azam ibu panggil ke sini? Tidak Bu. Begini Azam, kemarin ibu mendapat laporan dari Pak Junedi, Bapak Guru Agama kita. Katanya kemarin saat belajar pembelajaran agama, Azam tidak masuk kelas. Apakah itu benar? Iya Bu. Azam seorang pernah berbuat kesalahan dan semua orang mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ibu tahu dan ibu yakin kalau Azam punya alasan kenapa Azam bertindak seperti itu. Kalau boleh ibu tahu kenapa Azam? Saya tidak masuk karena saya belum hafal Bu tugas yang diberikan Bapak.
Saya takut dimarahi Bapak, makanya saya tidak masuk kemarin. Azam ingat nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Saya ingat Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan mandiri dan menghormati guru. Kira-kira orang yang disiplin itu orang yang bagaimana, Azam? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah, Bu. Dan mandiri berarti mau melakukan tugas tanpa disuruh. Kalau Azam ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati, sekarang apa yang bisa Azam lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Bu, Dengan cara? mematuhi dinas. Terus apa yang Azam lakukan, terhadap Bapak Guru Agama? Saya akan meminta maaf kepada Pak Junedi. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Bu, dengan mengikuti semua kegiatan belajar dengan baik. Saya juga akan melakukan keyakinan kelas dan yaitu disiplin dan mandiri. Baiklah Azam, Ibu hargai usaha Azam untuk memperbaiki diri. Ibu akan lihat perkembangannya besok. Semoga Azam bisa menjadi murid yang baik dan bisa menjadi yang terbaik untuk sekolah. Terima kasih Azam. Nah, nih yang tanpa segitiga suci banyak tuh kalimat yang bisa kita gunakan, misalnya itu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kita beri kata-kata yang manis kepada siswa kita dulu sehingga dia mau bercerita apa penyebabnya dia melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi Ibu mau memperbaikinya, kira-kira seperti itu. Ini melintasi tindakan salah. Jadi siswa kita kalau ada melakukan kesalahan itu, Bu, Pak, pasti punya alasan. Nah ini yang menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Jadi kita tanya keinginan siswa kita. Kalau kamu tidak mau bikin PR, kamu mau jadi apa? Kamu mau yang seperti apa cara belajarnya? Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik agar guru mampu merefleksikan dirinya dan mengontrol dirinya saat itu. Bagaimana perjalanan diri seorang guru sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya yang menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kita sesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru harus menerapkan, harus menjadi teladan kepada siswa kita. Baiklah Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sudah mendengarkan pemaparan dan penjelasan yang disampaikan oleh guru penggerak kita. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita ambil pembelajaran dan pendidikan, dan kita mengucapkan terima kasih kepada beliau sudah memberikan pemaparan ini. Barangkali kita sudah berada di akhir acara kita. Sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.